biarlah mereka mempersiapkan diri untuk berdoa peperangan, terutama untuk tentara-tentaramu, pasukanmu, King of Kings Army yang ada di wilayah Bandung. Beri kerelaan kepada kami untuk menggunakan waktu kami untuk berdoa, ya Tuhan. I will anda sofrom Yeralianua I will degriaso when my verhende Ayandanania alabayesa Wendaninare la viendo Nerali Strasa piafo Mai haralianuna I will dedi Namo Baha Elverian Bapa Yesus Roh Kudus, terpujilah nama-Mu. Bapa Yesus Roh Kudus, agunglah nama-Mu. Bapa Yesus Roh Kudus, ajaiblah pekerjaan-Mu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Nuralian agiosul voraibu Namora lainian asaya po Ajarlah aku ya Roh Kudus, ajarlah aku menyembah. Ajarlah aku menyembah-Mu ya Tuhan. Pimpinlah aku ya Roh Kudus, layakkanku bukan karena aku layak, tapi oleh kasih karunia-Mu ku datang kepadamu. Urapilah aku dengan urapan yang baru, urapilah aku dengan urapan yang baru, urapan dari tempat yang maha tinggi. Hai Nabi, Hai Nabi, Hai Nabi,
Reflas kaisin if you want. No maraliang ganianda akia grea sepio. Anamay varalieso, no magralay in epieso. Oke, baik engkau yang di rumah, yang sudah bergabung dan yang di sini, mari kita fokus kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Berdoa agar Roh Kudus yang menjamah. Berdoa agar Roh Kudus mengajar, mengurapi, memperlengkapi umatnya. Namo Sangralial alwol to bizem Neralias akioturil elferien Ano I will Ralea de gracia view opo namo my will Vilva San Piosa I erigu. Mari yang di rumah engkau menyembah Tuhan. Bartelies anho tu vil maiden dio. Engkau pakai bahasa rohmu masing-masing. Uraleas kies avonurihe Ayo baye Naralai di yupyo poma Ergredas kainu Ralabal aliendo andie sabia ar asanauma Marias aker al ibiu solver atada grasendei Rulaye payes hanam impriastu Nomakra aihi destendua rolayema. Jadi dulu saya belajar menyembah Tuhan ini pola dasarnya seperti ini. Dan itu dilakukannya berjam-jam. Jadi dilakukannya berjam-jam. Jadi pola dasarnya seperti itu, baru mulai muncul Mazmur, baru mulai muncul nada-nada lain. Tapi ini dasarnya. Jadi begitu juga engkau yang ada di rumah, yang tentunya manusia rohnya sudah dilahirkan oleh Roh Kudus. Itu bahasanya Tuhan Yesus dilahirkan kembali. Sedangkan bahasa yang dipergunakan oleh Yehezkiel adalah diberikan batin yang baru, hati yang baru, roh yang baru.
Dia mengajar, Engkau sama seperti Dia mengajar saya. Karena tanpa pribadi Roh Kudus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oke, mari kita teruskan penyembahan kita. Anarie, Anarie, Alvaye, Oval Supor eles air dien, Meraye Gyor Almahan Nahu, Releifu narala zambuen agerien, Nariel apol tuvel mai kierin, ayer derihim, ya Bapa, Engkaulah Bapa kami yang baik, yang sangat baik. Oleh kehendak-Mu lah kami dijadikan anak-Mu. Bius koi el ahien tu wil dineyemo, Andora Aluor elieskea Aruskor eleskia Anoporhu Ardaliar alavayika an akanahum atratarenza Mohim an olture karsaduhe aihininu Mavrastagre hoderi en ane hariane Avios Dei Avios Dei Namopa Namopa ai el ikiorie Anaral ikianturo Solverias ankahannata Ya Yesus Rajaku, Ya Yesus Tuhanku, Ya Yesus Juru Selamatku. Aku menyembah, aku memuji, ku tinggikan nama-Mu. Jadikan kami saksi-Mu, ya Yesus, untuk menyaksikan nama-Mu. Roh Kudus tuntun kami, Roh Kudus ajar kami, mampukanlah kami, kuatkanlah kami. Haideri laskai bir enadim puo
Meralio Meras ayahim intir yandak naukova Ralawai erai Raskalai uras rasap nahataru Menarea Menarea Alwo Pulihkan jemaatmu, pulihkan para tentaramu, pulihkan para pejabatmu. Oh, your reigns kaya. Bekerjalah Roh Kudus sesuai kehendakmu. Kami berserah kepadamu Tuhan. Adoreio Andraigiu Ralavas Ensaim Imperio Ricaidim inamo por laian Ralavayahu Ralavayapa Ardendaina Relai, 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 relai avo Scanie namo Oh Scanie amo Arvelde no andahu Tarde yokyo aso Ralawaiha Penuhi kami dengan minyak yang baru Penuhi kami dengan urapan yang baru Rales anea mihe neando Rel FU oso Rel FU oso Nar andahu Ajarlah kami Roh Kudus. Kami mau belajar daripadamu. Latihlah kami Roh Kudus. Kami ingin berlatih menggunakan bahasa-bahasa baru kami, menyanyikan nyanyian-nyanyian rohani dengan nada-nada surgawi. Huwon relaye, huwon ovorha, agrasalse, ralabiafu.
haraplah apapun, namun relas ikayem peras kisandamo, I vihem turel deia, I vi opo, I vi en ha, I vi en relio. I will deria lasso detrás inasam Yahu Neralio Neralio no my herring de salforio Ralayika jika saivea anon por eldena relasa kiopoa ardalaio lumehim an aparaya I all too well deyaria prasakayu ane I derda kiako vel var zen turesemo Ai al da grasa paipo Nana kerie Oh 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 Alwahu nemeha Ralavas sandaiha Nurile vandea Oh 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 Riel aivavo Naralasa kai ar alienda namapa Eidegrie huo Yaralasko and Aralavai hiosop Haide tari yokoina Haide rali yokoiva Erseyekiu Biarlah ku membangun rohku di atas dasar iman yang paling suci sesuai dengan firman-Mu. Biarlah umat-Mu, jemaat-Mu membangun mereka membangun di dalam Roh Kudus,
membangun iman di atas dasar yang paling suci. Mereka berdoa di dalam Roh Kudus. I be faith to endesna aloari ke ikuen norala harayi norala hayayi kuas astra samahamu tergrena yuan alventerias kae numai ahum ir eldeta koi kere seyihu nambahaye ya oi turi pleasei ner alfol tu vil fei naik rasan ha yambo Ralavalia, 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 Sakaya Nakur, Olvel, Tatiantara, Akanamaditra, Kay Desen, Effort, Tulumil, FR, Aliakan, Nata, Grues, Sendoko. Ay Valtaralika, ay Creasan, no Suasai, Evarelia, Nabiakar, El Etatiakai, Naar, Aliasai, Fiosonai. Rolas kanamasi apar eliantarea kyo or olvaltarienta ay vai va yendamu I will hold you as I am. Nadriken ha, enamoy her ha, ardas you. Yara lavayena, yara lavasaka, ay ar alavultu en aparma. Nerakia or alta dienta nefer alciosopo ay ardalagriala. Neraskios olvelteriana samepeno ay reideihu. Yara la vasacro. Nayakai, oh Nayakai, Aina Rele Yowa Aitra Relas ayavistrios no por alvahanahu Nardali kay depo Ay vai hene yapo Rasak yahuwo Nasa yapo Nakyaraye Wah. Ya, engkau yang ada di rumah tentunya untuk melatih daya tahan roh. Di Yudas 1 ayat 20 di situ dikatakan bangunlah dirimu di atas dasar yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus.
Ini TV-nya nih. Ya, mari sama-sama kita pelajari ayat ini. Baik tentara Tuhan, jemaat Tuhan. Yuda 1 ayat 20. Akan tetapi kamu, siapa kamu? Semua orang yang membaca ayat ini, semua saudara-saudara seiman yang ada dimanapun engkau berada, dan dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri. Perhatikan. Jadi bukan orang lain yang membangun kita. Bukan hamba-hamba Tuhan, bukan pendeta, bukan siapa-siapapun. Tetapi lewat Yudas, di sini firman Tuhan berkata, bangunlah dirimu sendiri. Jadi yang harus membangun iman itu diri kita sendiri. Tidak bisa mengandalkan orang lain, orang di luar kehidupan kita. Jadi sendiri. Di atas dasar atau landasannya imanmu. Jadi bukan iman orang lain. Imanmu yang paling suci. Kata imanmu artinya keyakinan kita sendiri. Ya, kemauan kita sendiri. Enggak perlu. Bukan karena iman yang didorong-dorong oleh orang lain. Kalau didorong-dorong itu namanya engkau ibarat mobil tua. Perhatikan, kalau didorong-dorong, yang suka didorong itu yang suka mogok. Jadi engkau mobil baru ya, manusia baru. Manusia baru itu nggak perlu didorong-dorong. Tetapi atas dasar kemauanmu sendiri, berdasarkan perintah firman Tuhan. Ini adalah perintah firman Tuhan. Jadi pada waktu berdasarkan firman Tuhan, di sini dikatakan imanmu yang paling suci. Mengapa dikatakan paling, apa makna paling suci? Makna paling suci artinya kita menyerahkan hati kita, keinginan kita, kehendak kita, pikiran kita sepenuhnya kepada Tuhan. Agar pikiran Tuhan yang suci, hati Tuhan yang suci, kehendak Tuhan yang suci, kemauan Tuhan yang suci menjadi diri kita, menjadi pikiran kita, menjadi perasaan kita, menjadi kehendak kita. Karena pikiran manusia nggak ada yang suci loh. Kalau disucikan ya. Ya. Jadi di sini dikatakan bangun imanmu. Engkau sering dengar ada pertumbuhan iman. Tetapi di sini
ada hal yang berbeda. Bangunan iman. Jadi kalau iman itu dibangun, maka hasilnya di dunia roh adalah bait suci. Adalah rumah, kota, adalah benteng-benteng, adalah tembok-tembok pertahanan. Itu yang bisa dibangun. Kata dibangun itu artinya kita akan menjadi kota benteng. Karena mengapa kita harus membangun kehidupan kita menjadi kota benteng? Karena iblis selalu berusaha untuk menyerang kehidupan kita. Tapi kalau kita punya benteng pertahanan, kita tidak mudah digoyahkan. Jadi yang paling suci itu adalah menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyanggupkan, memampukan kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Lalu kata, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kata berdoalah dalam Roh Kudus artinya kita masuk ke dalam program doanya Roh Kudus, bukan program doa saya, bukan program doamu, bukan program doa manusia. Tetapi kita masuk ke dalam program doanya Roh Kudus. Kita menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kita masuk ke dalam program doanya Roh Kudus. Artinya ini aku Roh Kudus. Berdoalah lewat kehidupanku. Berdoalah dalam kehidupanku. Roh Kudus akan mengajar manusia roh kita agar doa kita adalah doanya atau adalah keinginannya, bukan keinginan manusia. Kata paling suci artinya tidak ada motivasi apapun dari diri sendiri. Ya, tidak ada motivasi apapun dari diri kita sendiri. Bukan doa meminta-minta untuk keinginan lahiriah, keinginan diri sendiri. Tapi doa itu adalah doa programnya Tuhan, bukannya programnya manusia. Mengapa? Karena semua agama di dunia juga berdoa dengan cara mereka masing-masing. Pengikut gereja setan juga berdoa. Para dukun-dukun juga berdoa, membaca mantra. Ada dua macam doa. Programnya Tuhan membawa kebaikan, membawa damai sejahtera, membawa sukacita, membawa kehidupan, membawa berkat-berkat, baik berkat rohani, baik berkat jiwani, baik berkat lahiriah. Pendek kata, mendatang segala kebaikan Bapa Roh Kudus bagi umat manusia. Sebaliknya, doa pengikut-pengikut kerajaan iblis, mereka berdoa mendatangkan apa? Mendatangkan bencana, mendatangkan celaka, mendatangkan kejahatan, mendatangkan peperangan, mendatangkan kematian, mendatangkan kebinasaan. Tinggal sekarang siapa yang lebih banyak berdoa, siapa yang lebih kuat berdoa, merekalah yang akan memenangkan pertarungan doa. Jadi doa itu juga
adalah pertarungan. Bertarung dengan semua yang jahat untuk menghadirkan kebaikan dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluargamu, dalam kehidupan tempat di mana kita berada. Jadi berdoa dalam Roh Kudus. Nah, bagaimana caranya iman itu dibangun? Ini masalahnya. Ini persoalannya. Jadi Yudas berkata, akan tetapi kamu, hai semua anak-anak Tuhan, hai saudara-saudaraku, hai orang-orang Kristen, hai orang-orang yang percaya kepada Yesus, engkau adalah saudara-saudaraku yang kekasih. Bangunlah dirimu sendiri. Saya katakan, engkau harus membangun dirimu sendiri, tidak boleh mengandalkan siapa-siapapun. Dan iman yang paling suci saya sudah beritahu dan Roh Kudus sudah membukakan. Artinya iman yang paling suci itu adalah serahkanlah kehidupanmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu, serahkanlah tubuhmu. Jadi, setelah itu, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan selanjutnya? Bagaimana cara kita membangun iman kita? Atau bagaimana cara kita mendewasakan keimanan kita, keyakinan kita kepada Bapa, kepada Yesus, kepada Roh Kudus? Ayat ini terhubung ke 1 Korintus 14 ayat 4 bagian A. Jadi ini iman yang dibangun. Dan harus engkau sendiri, anak-anak Tuhan, orang percaya, engkau sendiri. Jadi bukan lewat orang yang lain. Jadi seperti saya bilang, jangan kayak mobil mogok. Harus didorong-dorong. Nah, ini dia. Kita ambil bagian A-nya saja. Siapa, kata siapa itu, perhatikan, kata siapa adalah orang yang mau. Perhatikan, kata siapa adalah orang yang mau membangun. Membangun apa? Imannya di atas dasar yang paling suci. Yaitu menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan membimbing, menuntun engkau agar engkau akan menjadi bangunan bait suci secara rohani. Nah, ini perhatikan. Tadi kan dikatakan, akan tetapi engkau saudara-saudaraku, kata Yudas, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar yang paling suci. Nah, di sini ini dia alatnya. Ini dia caranya. Ini caranya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, jadi engkau sesuai dengan level bahasa roh. Kemarin saya sudah mengajar mengenai 7 tingkatan bahasa roh.
daerah si kofio otra senaki apantru detera uhumma aska inna dakru laivel teri. Jadi sesuai dengan tingkatan bahasa roh. Engkau sedang membangun manusia rohmu sesuai dengan tingkat. Yang pertama yang engkau bangun tentunya apa? Landasannya. Dengan kata lain, yang pertama kali engkau bangun, kalau di dalam bangunan yang pertama kali dibangun itu pertama menggali, meletakkan, habis itu membangun fondasi. Dan mengerjakan fondasi itu butuh waktu lama. Makanya kalau engkau bilang gini, jadi jangan dulu ingin langsung loncat seperti orang-orang lain. Misalnya orang lain sudah bahasa rohnya udah bagus, tapi engkau masih didi la kiala baba dudu. Itu karena engkau masih sedang menggali fondasi. Kan bangun. Seberapa besar bangunan bait suci kehidupanmu yang mau dibangun itu, begitu semakin besar bangunan iman yang akan dibangun sesuai petunjuk Roh Kudus, semakin lama mungkin bahasa rohmu yang sama yang engkau lakukan. Ya, semakin luas. Nah, jadi habis setelah gali firman Tuhan. Lalu kemudian habis itu taruh batu alam, batu kali. Taruh, habis itu taruh slup. Habis slup tiang-tiang. Habis itu mulai naik bata. Itu butuh waktu. Ya. Itu butuh waktu. Siapa yang berkata-kata? Jadi engkau. Jadi kata siapa? Jadi gini ya. Banyak orang berpikir terdoktrin dengan doktrin yang salah. Harus didorong. Atau kalau ada Roh Kudus yang begitu hebat, begitu dahsyat, urapannya, tiba-tiba dia ngomong tidak terkendali. Bukan seperti itu. Tapi firman Tuhan ini berkata, satu pertama, akan tetapi saudara-saudaraku bangunlah. Jadi dianjur bangun. Nah, masalahnya mau enggak membangun? Mau enggak? Kalau ada yang bilang jadi waktu roh Tuhan turun, jadi lidahnya, itu betul untuk pertama kali. Tapi selanjutnya jangan tunggu seperti itu. Karena firman Tuhan sudah jelas berkata, jadi dari dirimu sendiri, kemauan dari dirimu sendiri. Jadi engkau tidak diambil kesadaranmu untuk membangun iman di atas dasar yang paling suci. Tetapi atas dasar keinginanmu sendiri, di mana firman Tuhan sudah berkata, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Udah tahu kan? Lalu kemudian di sini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Ia membangun dirinya sendiri. Nah, sekarang mau nggak membangun? Mau membangun terus menerus? Contoh, membangun tiap detik, membangun 1 menit, membangun 1 jam, membangun 2 jam, membangun 1 minggu, membangun 1 bulan, membangun 1 tahun, membangun bertahun-tahun. Rumah tidak dibangun hanya dalam 1 detik. Rumah tidak dibangun dalam 1 menit. Rumah tidak dibangun 1 hari. Jadi tidak dibangun dalam waktu
yang singkat, tetapi dibangun di dalam waktu yang lama. Ya. Dibangun dalam waktu yang lama, bukan dibangun dalam waktu yang singkat. Jadi di sini dikatakan, jadi bukan harus didorong-dorong. Oke, konsep yang berkata bahwa engkau harus tunggu Roh Kudus, urapan, tidak. Kapan saja, di mana saja engkau mau membangun, misalnya contoh, setiap kali engkau menggunakan bahasa rohmu dalam setiap level bahasa roh, dalam setiap tingkatan bahasa roh, itu engkau sedang membangun. Perhatikan. Tentunya bangunannya berbeda-beda. Sama seperti semua orang yang ada di dunia ini, orang-orang yang kaya membangun rumah-rumah mewah. Ada yang hanya bisa membangun rumah-rumah yang sangat sederhana. Jadi ini iman yang dibangun. Kalau engkau terus membangun. Nah, ayat ini terkoneksi dengan 1 Korintus 14 masih sama, tapi mundur ke ayat 2. Nah, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Maksudnya, waktu engkau berbahasa roh, engkau sedang bekerja sama dengan Bapa Yesus dan Roh Kudus. Ya, sedang bekerja sama dengan Bapa Yesus Roh Kudus. Bapa Yesus Roh Kudus akan mengajar engkau, nak. Bukan begitu, nak. Nah ini nih ukurannya, nak, diluruskan nih. Nah sekarang setelah fondasinya jadi, sekarang kita mau naik tiang ya. Jadi bekerja sama. Artinya saat engkau sedang berkata-kata dengan bahasa roh, sedang membangun, maka Bapa Yesus Roh Kudus membantu engkau untuk membangun, memberikan advice, memberikan saran, bekerja sama. Bekerja sama. Kalau terus-menerus engkau membangun imanmu di atas dasar yang paling suci, hasil daripada pembangunan iman adalah kuasa. Adalah kuasa. Engkau akan diberi kuasa oleh Tuhan. Yang pertama, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya kepadaku. Mereka akan mengusir setan-setan. 1, mengusir setan. 2, berbicara dalam bahasa-bahasa baru. 3, memegang ular. 4, minum racun mau tidak mendatangkan celaka. 5, menumpangkan tangan pada orang sakit, orang itu akan disembuhkan. Selanjutnya adalah karunia. Jadi hasil daripada pembangunan iman menghasilkan kuasa, otoritas. Mengapa? Karena engkau bergaul terus. Karena waktu sedang berkata-kata dengan bahasa roh kan, sedang berkata-kata dengan bahasa roh itu kan sedang ngobrol sama Tuhan. Ya. Sedang ngobrol sama Tuhan. Waktu engkau bergaul dengan Tuhan, maka energi ilahi itu akan terimpartasi kepada manusia rohmu. Dan Bapa Roh Kudus akan terus menambah-nambahi bahasa-bahasa barumu. Jadi kuasa. Nah baik, saya tidak bisa mengupas lebih lanjut, lebih jauh mengenai membangun, tapi saya memberikan dasar. Selanjutnya tinggal engkau sendiri. Jadi perhatikan, buang pemahaman yang salah. Contoh, berbahasa roh harus tunggu, harus nunggu,
Ada yang bilang, saya sering kali orang bertanya di medsos. Seringkali orang tanya, jadi pengalamannya, contohnya. Jadi seperti lidahnya jadi banyak orang yang saya doakan, mereka punya pengertian yang seperti itu, diajar seperti itu. Jadi lidahnya seperti ada yang pegang, lalu digerakkan. Tapi firman Tuhan berkata tidak demikian. Firman Tuhan berkata lain. Siapa? Jadi bangunlah siapa yang berkata-kata, orang yang berkata-kata. Jadi lihat ya. Nah, jadi di sini kita perhatikan. Lalu setelah itu ingat Roh Kudus itu sopan. Roh Kudus enggak akan pegang lidahmu lalu digoyang-goyang. Lalu engkau berkata dengan bahasa rohmu. Coba kalau tanganmu sendiri pegang lidahmu lalu engkau goyang-goyang, bisa ngomong enggak? Jadi kita sendiri berdasarkan firman Tuhan. Lalu waktu engkau mulai diajar oleh Roh Kudus, memang mungkin engkau belum bisa mengendalikan bahasa roh itu. Ya, engkau belum bisa. Tapi sesuai dengan situasi juga. Kalau misalnya engkau berhadapan dengan setan, biasanya kan gugup dan sebagainya manusia rohnya. Nah, tetapi semakin sering engkau bergaul dengan Tuhan, semakin engkau bisa berbahasa roh dengan baik. Ingat, karunia nabi tunduk kepada nabi. Karunia bahasa roh tunduk kepada orang yang menggunakan bahasa roh. Tunduk. Contoh, kalau saya mau berbahasa roh. Saya mau berbahasa roh, saya berbahasa roh. Saya mau berhenti, saya berhenti. Saya mau lembut, lembut. Saya mau keras, keras. Saya mau sayu, sayu. Saya mau nyanyi, nyanyi. Tunduk kepada kemauan kita. Aba para atagara who is trusting in I up, stop. Saya lanjut. Who integri of one I di yer tedik yo shall hip, stop. Lanjut. Der di andu no for wifa veike aski ur en hu vien na mesa huri eyefeo. Lembut, tegas. Grekaki for tuli en tenem pon tudum. Tegas. Datar biasa. Kraka, kuka, eska, huka. Datar. Berintonasi. Haying, nea, hayu, liha. Tunduk. Jadi perhatikan. Nah oleh karena itu engkau yang baru mulai dibaptis oleh Roh Kudus. Baru mulai engkau latih. Contoh, seringkali ada orang saya dengar berbahasa rohnya awalan katanya de. Di sini siapa yang pernah dengar di gereja dulu ada yang berbahasa roh seperti itu? Ada. De. Nah ini bayi roh, dia diberi oleh Roh Kudus, dasar katanya de. Jadi itu awalan kata de. Misalnya pernah dengar yang cepat gitu? Nah ini bayi yang baru, bayi roh yang baru lahir, yang sedang mulai belajar. Tapi ingat, iblis ingin membunuh manusia roh
dengan mengatakan, apaan tuh? Lakukan saja terus. Nanti lama-lama kalau engkau pakai de, da, de, gra, de, fa. Oke, penafsir bantu saya. Jenderal Yana. Jadi saya ingin beritahu, walaupun dasar bahasa roh muda, jadi kalau dia berbeda nada saja, itu sudah berbeda pengertian. Walaupun katanya sama, intonasi berbeda, ya. Kita ambil sampai ini ya, 5 menit lagi. Jadi misalnya awalan kata bahasa roh de. Bapak Roh Kudus ajar kami, ajar anak-anakmu, ajar mereka. Penuhi kami dengan pengajaran yang daripadamu dalam nama Yesus. Misalnya ya, de. Mendekatlah. De. Datanglah. De. Marilah. De. Mari datanglah. Nah, berbeda nada, berbeda arti. Roh Kudus tambah. De, ha, tambah ha. Datanglah anakku. Panggilan dari Roh Kudus. Derah. Marilah datang padaku. Dehen. Dengan segenap hatimu. Deve. Dengarkanlah suaraku. Deha. Karena aku ingin mengajar. Nah, jadi dasar pada waktu engkau ini adalah awalan kata bahasa roh de. Jadi walaupun engkau 1000 kali perkataan de, itu 1000 pengertian. Itulah yang dikatakan bahasa roh tidak terbatas, bahasa manusia terbatas. Saya baru memberikan beberapa contoh dari awalan kata de. Misalnya kalau tadi kan 2 kata, sekarang 3 kata. De, har, ha. Setiap hari-harimu. De, hir, ha. Adalah hari yang menggembirakan. De, hai, ri. Bila kau datang padaku. De, hik, ha. Menyerahkan seluruh hidupmu. Deres, hu. Ke dalam tanganku. Deres, tedum. Percayalah anakku. Jadi 4 kata. Jadi lakukanlah terus menerus. Jangan takut. Nih awalan kata le. Jangan pernah lelah datang bekerja bagi Tuhan. Le. Dengan sukacita. Le. Dan bergembira. Le. Mari datanglah. Jadi itu bahasa roh yang kita sekarang gabung 2 kata. Leha. Saat kau lelah. Leha. Saat kau bersedih.
les Ada aku yang menghibur, lehi aku mengerti lefa setiap isi hatimu, leye karena aku ibumu. leri Yang mengasihimu. ya, awalan kata tadi kan de, sekarang le. Nah sekarang awalan kata la. La 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 la. Pujilah dan sembahlah Allah Bapamu di surga. Jadi walaupun kata bahasa rohmu la itu ada artinya, itu kata Paulus. Bahwa semua bunyi, semua kata ada maknanya. Tapi tentunya kunci-kunci kalau kita diberikan oleh Roh Kudus ya, bukan manusia. Misalnya tadi kan lah Hari-harimu. Inilah bukan bahasa Arab loh ya, karena lah bahasa Arab itu ada. Tidak artinya kalau nggak salah ya. Jadi walaupun bunyinya bahasanya sama tetapi artinya berbeda. Lah. Ada rancangan indah. Lah. Bersama dengan Tuhan. Jadi intonasinya berbeda, maknanya berbeda. Kita gabung dua kata. Lahu. Ikutlah aku. Ikutlah Yesus ya, bukan aku saya. Lah mi. Akan ku tunjukkan. Lah he. Jalan yang lurus. Lahu. Akulah jalan. Lai wa. Dan kebenaran. Lai ru. Marilah kepadaku. Lagre. Engkau yang letih lesu. Lahu. Dan berbeban berat. Lahim. Akan ku beri kelegaan. Nah, jadi awalan tadi kata de, awalan kata apa tadi lagi? Le. Yang terakhir awalan kata lah. Jadi jangan takut anak-anak Tuhan. Jadi kalau engkau dicemooh, dinyinyirin, dihina, jangan engkau berhenti. Iblis tidak mau engkau menggunakan bahasa rohmu dengan baik. Karena bahasa roh itu bahasa membangun, bahasa untuk kita berkomunikasi dengan Bapa Roh Kudus. Nah, bahasa roh ini adalah bahasa yang akan engkau pakai ke surga, di surga. Kalau engkau mau bepergian ke luar negeri, minimal engkau harus menyiapkan dirimu mempelajari minimal bahasa di mana negara mana engkau akan datang supaya engkau tidak mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar. Misalnya minimal bahasa Inggris. Kalau orang-orang anak-anak mau sekolah di luar negeri, mereka mempersiapkan diri dengan bahasa supaya mereka dapat berkomunikasi, bergaul dengan orang-orang di mana tempat mereka mau pergi. Dan kita anak-anak Tuhan, umat Tuhan, semuanya juga mimpinya, maunya, inginnya ke surga. Kalau enggak murtad.
Nah, Roh Kudus 2000 tahun yang lalu pada hari Pentakosta datang. Dia sudah membawa bahasa surga itu. Karena semua bahasa di dunia ini adalah bahasa Babel. Babel artinya bahasa kekacauan. Bahasa pemberontakan manusia. Oleh karena itu Roh Kudus membawa bahasa surga. Nah, oleh karena itu, nah lihat baca Kejadian 11 ayat 9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Stop ya, ingat. Artinya bahasa dunia ini bahasa apa? Bahasa Babel. Artinya bahasa apa? Bahasa kekacau balauan. Ya, bahasa kekacau balauan sebagai akibat pemberontakan. Tapi setelah kita didamaikan oleh kematian Yesus Kristus, Bapa dan Yesus mengutus Roh Kudus, Bapa dan Yesus mengutus Roh Kudus, maka Roh Kudus membawa bahasa surga. Jadi bahasa roh itu bahasa surga. Oleh karena itu kalau dulu kan engkau belum tahu kalau bahasa roh itu bahasa surga. Nah karena engkau sudah tahu, berusaha untuk minta dibaptis oleh Roh Kudus. Lalu kemudian dapatkan bahasa surga atau bahasa baru. Lalu engkau mulai belajar membangun iman di atas dasar yang paling suci, mulai belajar ngobrol sama Tuhan, mulai belajar berkata-kata dengan Tuhan. Semakin banyak engkau menggunakan bahasa roh itu, semakin cepat perbendaraannya bertambah, semakin baik intonasimu. Jadi perhatikan ya, bahasa roh itu bukan tidak bisa engkau kendalikan. Bahasa roh itu bukan engkau harus didorong-dorong. Bahasa roh itu harus engkau yang mau ngobrol. Contohnya kayak gini, ada temanmu, engkau diam aja, tapi engkau ingin sekali berkomunikasi dengan dia itu. Masa sama temannya harus ngomong dong, ngomong. Kalau cewek dicubit, ngomong. Jadi bukan begitu sama Tuhan. Engkau datang, Bapak, boleh ngobrol dong. Bapak bilang, sini nak, sini nak. Itu yang Bapak rindukan. Nanti Roh Kudus yang mengajar. Nih cara ngobrol, cara ngomong sama Bapak ngomong begini ya. Kan di dalam keluarga, dalam rumah tangga juga begitu kan? Jadi seperti itu. Jadi bukan didorong-dorong. Atau enggak, begitu engkau datang, diam aja. Tunggu bapakmu pegang lidahmu atau ibumu ngomong, pegang lidahmu, goyang-goyang, baru kamu ngomong. Jadi bukan begitu. Jadi satu, bangunlah dirimu. Jadi kemauan dirimu. Orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, mau enggak membangun? Mau enggak ngobrol sama Bapa? Mau enggak ngobrol sama Yesus? Mau enggak ngobrol sama Roh Kudus? Buang konsep-konsep yang salah tentang bahasa roh. Ya. Buang doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan sudah berkata dengan jelas kepada kita. Mari mulai menggunakan bahasa rohmu, melatih bahasa rohmu, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan,
membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Jadi ayat penutupnya, karena Allah adalah roh. Oleh karena itu, haruslah kamu menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Jadi wajib. Jadi perhatikan ya, wajib. Jadi lihat. Bapa, Yesus, Roh Kudus, roh ada di dunia roh. Jadi perhatikan, roh. Dan barang siapa, jadi kalau engkau mau menyembah Dia, kata menyembah itu levelnya roh. Perhatikan, levelnya roh. Kalau level pujian, kalau level jiwa, itu pujian. Semua perkataanmu dalam bahasa akal budi itu pujian. Menyanyikan lagu-lagu dalam bahasa akal budi itu levelnya pujian. Jadi perhatikan, pujian. Nah oleh karena itu engkau yang belum dipenuhi oleh roh, belum dibaptis Roh Kudus, engkau belum bisa menyembah, baru bisa memuji. Pelataran. Di sini Yesus yang berkata, Bapa roh, aku roh, Roh Kudus roh. Dan barang siapa menyembah kepadaku atau penyembah yang benar akan menyembah dalam roh. Ingat roh kecil itu artinya manusia roh. Dindahu rilende hiu penafsir. Inilah hamba-Mu Tuhan. Hanahu ha Ku datang sujud menyembah. Ku bawa hatiku. Dengan hancur hati. Ku serahkan hidupku. Nah, ini level roh. Saya dulu jam 12 sampai pagi. Jam 12 malam sampai pagi. Tapi enggak capek. Semakin lama semakin indah. Dan merasa bahwa ketemu dengan Tuhan muka dengan muka. Ngobrol muka dengan muka. Itu suara bisa sangat tinggi melampaui suara saya. Bisa sangat rendah. Dan begitu indah. Jadi waktu saya hai huwa
siapalah aku ini. Nah, itu sampai napas habis, maksudnya hembusan napas. Nah, waktu saya berhenti sejenak, jadi seperti ada di suatu tempat yang sangat indahnya luar biasa. Dan sayup-sayup terdengar suara jawaban, suara balasan dari, enggak tahu apakah dari para malaikat atau dari orang-orang kudus, dari Bapa Roh Kudus. Hendi Ku tak pantas, tak layak. Jadi begitu indah, hati begitu damai. Ini yang Yesus katakan. Bapa Roh Kudus adalah roh. Kalau kita mau datang menyembah harus dalam roh, karena roh lah yang dapat masuk ke dunia roh. Baru connect. Dan kebenaran itu adalah firman Tuhan, melakukan semua kebenaran firman Tuhan. Dan Bapa kita di sorga menghendaki, menginginkan bahwa kita sebagai penyembah-penyembah harus melakukan seperti perintah firman Tuhan, bukan suka-suka kita, bukan maunya kita. Walaupun engkau misalnya sujud, lalu kemudian engkau nyanyikan, ku menyembahmu. Jadi engkau sujud, engkau pakai kata jiwa, engkau tidak sedang menyembah, engkau sedang memuji. Walaupun secara tubuh engkau sedang menyembah, cium lantai misalnya, itu tetap saja menurut aturan engkau bukan sedang menyembah, tapi engkau sedang memuji. Semua yang dilakukan dengan akal budi itu namanya memuji. Ayatnya itu yang Daud katakan, 7 kali sehari aku memuji Tuhan. 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 Ayat yang sama saya bisa menyanyikan dalam 3 nada yang berbeda. Itu bukan saya, Roh Kuduslah yang mengajar, yang menuntun saya. Jadi semakin engkau akrab dengan Tuhan, Tuhanlah yang mengajar. Karena tidak ada orang yang bisa mengajar hal-hal yang seperti ini. Jadi level penyembahan itu dilakukan manusia roh kita. Itu ayatnya Mazmur 19 ayat 164. 7 kali sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Jadi sudah tahu ya, harus bisa membedakan. Banyak orang Kristen belum bisa membedakan antara menyembah dan memuji. Setiap apa yang kau lakukan dengan rohmu itu engkau menyembah. Kategorinya ruang lingkup menyembah. Setiap apa yang engkau lakukan dengan bahasa akal budi itu ada pada level pujian atau level jiwa. Baik, kita akan masuk dalam peperangan. Mudah-mudahan pengajaran yang pendek ini, pendek tapi 1,5 jam.
Ya kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan, itu waktu tuh nggak berasa. Amin. Jadi mari anak-anak Tuhan, apapun gerejamu, apapun sinodemu, ingat baptisan Roh Kudus semuanya untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, mari kita akan mulai peperangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.